kabarnya nih? Nah, semoga adik-adik semua sehat ya. Sekarang kakak mau nanya, apakah adik-adik bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau bersuka cita, sukacitanya sebesar apa? Sebesar ini atau luar biasa? Kalau luar biasa, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Tahu semua kan lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. 2, 3. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saat ini kita akan berdoa ya adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau yang menguasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar nanti saat pemberitaan firman Tuhan kami boleh mendengar dan melakukannya di kehidupan sehari-hari. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Nah, masih berdiri ya adik-adik. Sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk nyanyi lagu Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Masih semangat semua kan adik-adik untuk memuji Tuhan? Nah, kalau masih semangat, kakak ajak adik-adik untuk nyanyi lagu Laskar Kristus. 2, 3. Saya Laskar Kristus, siap
Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Vera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, di minggu ini kami boleh kembali ibadah sekolah minggu. Sekalipun masih di rumah saja, sekalipun masih online, kami yakin dan percaya Roh Kudus hadir menuntun kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Kakak Layan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, tentunya kakak-kakak sama abang-abang yang sudah bisa baca, udah siapin Alkitab ya. Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Korintus. Nah, tentu adik-adik tahu dong 1 Korintus di mana ya? Ya, 1 Korintus itu ada di Perjanjian Baru. Kita akan buka 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Kita akan membacanya sama-sama. Buat adik-adik yang belum bisa baca, mungkin bisa papa mama bantu untuk kita bisa baca Alkitab sama-sama ya. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, adik-adik, dari bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus memberikan semangat dan nasihat bagi jemaat Korintus yang sedang mengalami berbagai pergumulan. Kenapa? Adik-adik, kota Korintus itu adalah kota yang sangat berkembang, menjadi sebuah kota yang menjadi pusat pertemuan berbagai orang dari berbagai daerah untuk melakukan perdagangan. Maka situasi ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Korintus, menjadi masyarakat yang beragam dengan latar belakang serta tradisi dan kebiasaan hidup yang berbeda. Di sisi lain, kota Korintus juga terkenal dengan kejahatannya. Jadi adik-adik, jemaat di kota Korintus di tengah keberagaman yang seharusnya menjadi kekayaan justru terancam perpecahan. Oleh karena itu, Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat Korintus dalam rangka membantu jemaat untuk menyikapi berbagai masalah dan pergumulan
yang dihadapi jemaat. Adik-adik, Rasul Paulus selalu bersyukur untuk karya pelayanan yang Tuhan Yesus anugerahkan di dalam kehidupannya. Rasa syukur itu membuat Rasul Paulus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan Yesus. Meskipun di tengah berbagai rintangan dan tantangan yang ada. Bahkan di tengah berbagai tantangan yang ada sekalipun, Rasul Paulus tetap mampu untuk memberikan semangat dan nasihat bagi jemaat Korintus yang sedang mengalami berbagai pergumulan agar jemaat Korintus tetap setia menjalani tugas sebagai saksi Kristus. Nah, kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik yang diberikan tugas dari papa, mama, atau guru di sekolah? Misalnya, kalau di rumah adik-adik diminta papa, mama untuk merapikan mainannya. Atau kalau di sekolah, guru memberikan PR. Apakah adik-adik akan melakukan apa yang disuruh dengan sukacita atau dengan marah-marah? Karena Rasul Paulus, sekalipun tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus berat, tapi Rasul Paulus tidak pernah membantahnya. Rasul Paulus tidak marah-marah, justru dia menerimanya dengan sukacita. Adik-adik, Rasul Paulus adalah saksi Kristus. Dia menjalankan tugas dengan sukacita dan rasa syukur. Belajar dari Rasul Paulus, adik-adik juga harus bersukacita dan bersyukur dalam menjalankan tugas yang diberikan. Tanpa marah-marah, tanpa bersungut-sungut, adik-adik mengerjakan apa yang diperintahkan. Misalnya, mama suruh Vera, jadi namanya anaknya Vera. Mama suruh Vera untuk menyapu rumah. Nah, si Vera ini lagi baring-baring di kamar pegang handphone, masih lihat-lihat handphone, sosial media. Ver, tolongin mama dong, sapu rumah ya. Satu kali mamanya panggil, mamanya suruh. Kedua kali, Ver, tolongin mama sapu rumah. Si Vera udah, ya ma, itu asik aja. Ver, mama ini lagi sibuk kan, lagi chattingan dia kan, itu marah-marah sampai pas diambil, iya, nanti aku sapu. Dia sapu kan, sambil marah-marah, mulutnya udah ke samping-samping gini-gini, udah gini-gini. Sambil nyapu, bersungut-sungut. Apa yo yang kayak gitu? Atau misalnya anaknya cowok, namanya Jody. Jody, tolong papa pindahin sepeda. Si Jody lagi main Lego. Terus, kamu apa? Panas. Karena sepedanya itu diletakin di panas-panas.
Terus papanya suruh pindahin ke tempat yang lebih teduh. Tapi si Jody nggak mau. Papanya minta tolong lagi, dia malah bersungut-sungut, dia malah marah. Ya, ada nggak adik-adik? Misalnya juga guru kasih PR, adik-adik, aduh, PR lagi. Kan aku pulang mau main bola. Kan aku pulang mau main sama si Vina. Mau naik sepedaan kami. Di PR lagi. Siapa ya? Nah, adik-adik, itu adalah sikap yang tidak baik. Kalau kita mau menjadi saksi Kristus, kita harus salah satunya seperti di rumah itu adalah mendengarkan apa yang papa mama suruh dan melaksanakannya dengan sukacita, tanpa marah-marah, tanpa bersungut-sungut. Di sekolah kita juga ketika guru memberikan PR, kita terima. PR itu akan melatih kita untuk lebih baik lagi. Jadi guru tidak mungkin memberikan hal yang tidak baik. Nah, untuk menjadi saksi Kristus, tentunya adik-adik melakukan hal-hal yang Tuhan sukai. Adik-adik harus berbeda dari teman-teman yang lain. Kok teman-teman yang lain, kok misalnya disuruh papa mamanya melakukan tugas-tugas yang papa mama suruh, mereka melawan, mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut, tapi adik-adik tidak. Adik-adik ketika mama papa minta tolong, adik-adik langsung segera minta tolong beresin mainannya, adik-adik langsung bereskan. Papa mama minta tolong sesuatu, adik-adik langsung laksanakan. Di sekolah juga adik-adik patuh kepada guru. Kalau gurunya suruh mengerjakan PR, adik-adik langsung mengerjakan PR. Bukan berarti tidak boleh main. Boleh. Kalau PR-nya sudah selesai, atau misalnya ada kesulitan dalam mengerjakan PR, tidak bersungut-sungut, tapi adik-adik usaha. Kalau papa mamanya nggak ada, belum pulang dari kerjaan, mungkin nanti malam baru dikerjakan, minta bantuan papa mama. Terus adik-adik tak berusaha. Itu tandanya adik-adik jadi saksi Kristus. Adik-adik jadi berbeda dari teman-teman yang lainnya. Kalau adik-adik lihat teman-temannya suka marah-marah, adik-adik jangan ikuti. Kalau adik-adik lihat teman-temannya bersungut-sungut, karena Rasul Paulus mengajarkan hal yang sama. Dia menerima dengan sukacita, dia menerima dengan rasa syukur. Apakah adik-adik mau menjadi saksi Kristus? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan ya adik-adik. Uang persembahannya dilipat rapi-rapi. Kita nyanyi lagu Persembahan Kami 2, 3. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedih
persembahan kami, persembahan kami, sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Kita akan lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh menjadi saksi Kristus, baik itu di rumah, maupun di sekolah, maupun di tempat bermain. Biarlah kami boleh menjadi adik-adik yang berbeda, adik-adik yang pada saat menerima suatu pekerjaan, kami menerimanya dengan tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut, tapi kami menerimanya dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk persembahan yang terkumpul, kiranya Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, untuk para pemimpin bangsa kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat dari yang teratas hingga yang terbawah, RT dan RW. Kiranya mereka dengan jabatan yang boleh mereka emban, mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang terbuka. Mungkin saat ini sudah mulai banyak gereja-gereja yang terbuka untuk beribadah di gereja. Dan kami juga anak-anak masih di rumah saja, tapi biarlah Tuhan kami tetap bersukacita, kami tidak bersungut-sungut, kami tetap melaksanakan ibadah dimanapun, baik itu mau di gereja maupun di rumah, dengan sukacita untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik itu ibadah umum maupun ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati tugas layan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami. Kiranya Tuhan berikan selalu mereka kesehatan, limpahkanlah berkat yang cukup untuk kedua orang tua kami. Kami juga berdoa untuk kami, untuk teman-teman kami, agar kami selalu diberikan kesehatan. Dan di masa pandemi ini Tuhan, kami selalu belajar hal yang baru, yaitu selalu menjaga kebersihan. Kami selalu ingat untuk cuci tangan, kami selalu ingat untuk membersihkan ketika ada hal-hal atau apapun yang kotor. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa kami seperti Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.